Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudara seiman, agar kita mendapatkan lebih banyak pahala-pahala yang diberikan Allah Rabbul Alamin, Allah Maha Pemberi Karunia kepada kita semua, hendaklah kita menjaga sunnah-sunnahnya. Yang pertama adalah ta'jilul fitr. Hendaklah kita yang pertama itu menyegerakan daripada berbuka. Namun yang perlu diperhatikan adalah idza tayaqqana al-ghurub. Yang penting kita sudah yakin bahwa masuknya waktu maghrib. Jadi kalau kita sudah tahu masuknya waktu maghrib, jangan dilambat-lambatkan lagi, disegerakanlah untuk melaksanakan, untuk membatalkan puasa kita. Itu yang pertama. Kemudian saudara seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah yaitu hendaklah kita di dalam melaksanakan ibadah puasa yaitu bersahur. Kenapa? Sahur ini banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bersahur atau keutamaan tentang bersahur. Maka di dalam bersahur itu walau bi jur'ati ma'in, sekalipun hanya dengan seteguk air. Ini adalah redaksi yang diambil ulama fikih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita melakukan bersahur, terutama di kalangan kaum muda, apalagi di kalangan kaum mudinya, wanitanya. Jangan karena nikmatnya tidur tak ingin bangun di waktu sahur, takut terganggu tidur, maka dia makan di tengah malam. Ini kurang baik, kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man arada an yasuma, barang siapa yang hendak berpuasa, maka hendaklah dia melakukan sahur. Itu diriwayatkan dari Imam Ahmad. Demikian pula banyak hadis yang berkaitan dengan sahur terkait dengan keutamaannya juga. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu, kata baginda Rasul, fa inna, maka karena sesungguhnya di dalam fis suhur, di dalam bersahur itu ada berkah di dalamnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian juga bahwa di dalam melakukan sahur itu, bahwa kita berbeda puasa yang dilakukan oleh ahlul kitab dan juga yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Saudara seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ta'khirus suhuri, mentakhirkan sahur. Tidak hanya kita bersahur, tapi mentakhirkan sahur. Nah, oleh kerana itu saudara seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentakhirkan sahur ini yaitu sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Taqriratus Sadidah, paling tidak kita mentakhirkan sahur itu jaraknya itu adalah kita berhenti dari bersahur itu 1/4 jam, rubu' as-sa'ah. Jadi 1/4 daripada 60 menit itu paling tidak 15 menit sebelum masuknya waktu subuh kita sudah berhenti. Itu yang terbaik. Jadi 60 dibagi 4 atau 1/4 dari 1 jam itu berarti sama dengan 15 menit. Jadi 15 menit kita sudah bisa persiapan menuju salat subuh. Nah, kemudian mungkin ini yang terakhir, yaitu adalah untuk berbuka. Al-fitru ala rutabin witran. Hendaklah kita itu yang dianjurkan lagi berbuka dengan kurma. Tapi ingat, ada urutan yang harus kita perhatikan. Pertama, kita pakai rutab, kurma basah. Kemudian jika pun kita tidak mendapatkan rutab kurma basah, bisa juga dengan kurma kering. Atau juga jika tidak mendapatkan itu, maka hendaklah kita
kalaupun kita mau membatalkan puasa kita, yang terbaik adalah dengan air zam-zam, sekadar membatalkan. Jadi bukan untuk berbuka terus kita banyak minum air zam-zam, bukan, membatalkannya saja. Jadi satu kurma cukup membatalkan, seteguk jam-jam cukup membatalkan puasa kita. Untuk mengambil sunnah ini tadi, saudara seiman yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian jika tidak mendapati zam-zam di rumah kita, paling tidak kita minum dengan air putih, itu lebih utama urutannya. Kemudian jika tidak ada, makanlah makanan yang manis, ya, al-hulwu wa huwa ma lam tamassahun nar. Yang penting makanan manis itu yang tidak tersentuh api. Itu disebutlah, bisa kita katakan dengan buah-buahan seperti jambu. Ini kebetulan ada jambu di sini, ya, ataupun pisang. Yang penting yang manis-manis, yang tidak tersentuh dengan api. Kemudian tak ada juga buah-buahan boleh dengan yang tersentuh api, tapi yang manis disebut dengan al-halwa wa huwa ma massat sunna, tapi dia tersentuh dengan api. Nah, tapi yang manis jangan langsung ambil risol, jangan langsung yang membatalkan puasa kita itu kue yang terbakar api, seperti ya kue sayur, ya, nah, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Ini pun kalau terjaga sunnah-sunnah ini cukup luar biasa. Kita sudah banyak menjalankan sunnah Rasulullah di dalam bulan suci Ramadan. Demikian saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bisa memberikan informasi buat saya dan buat kita semua, tidak menggurui. Yang penting mari kita terus belajar untuk bisa mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Dan satu lagi saya ingatkan, saya sedang merilis sebuah lagu tentang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nanti bisa di-subscribe dan juga disiarkan dimanapun kita berada. Wallahu a'lam. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.